Bismillahirrahmanirrahim. Wala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu at-tasi'atu qala ay sayyiduna Utsman Ridwan radhiyallahu anhu arba'atun minal khisal dhahirhunna fadilatun ay khairul kasirun wa batinuhunna faridatun ay wajibatun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqal atasya utawi nasihat kang nomor 9 utawi dawuh kang nomor 9 kala iku dawuh sayyiduna Utsman sapa sayyidina Utsman. Qala dawu Sayyidina Utsman sapa Sayyidina Utsman aidon haliman. Aidon haliman radhiyallahu mugi-mugi ngaridani Allah subhanahu wa ta'ala anhu Sayyidina Utsman. Nasihat yang ke-9 yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman. Apa yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman? Arba'atun minal khisal dhahiruhunna fadilah. Arba'atun utawi perkara papat. Arba'atun utawi perkara papat minal khisali sangking pira-pira tingkah. Arba'atun utawi perkara papat minal khisali sangking pira-pira tingkah. Iku dhahiruhunna fadilatun. Dhahiruhunna utawi dhahiri arba'ah fadilatun iku utama. Dhahiruhunna utawi dhahiri arba'ah fadilatun iku utama. Ay khairun tegese kebagusan kasirun kan akeh. Wa batinuhunna utawi batini arba'ah faridatun iku kang wajib. Wabatinuhunna utawi batini arba'ah faridatun iku kang wajib ay wajibatun tegese wajib. Ada 4 perkara zahirnya fadilah, batinnya adalah faridah. Apa saja perkara 4 itu? 1. Mukhalatatus sholihin, rupane utawi nyampuri pira-pira wong kang saleh. Mukhalatatus sholihin utawi nyampuri pira-pira wong kang saleh. Ail qaimina tegese wong kang padha netepi bi huquqillahi ta'ala kelawan pira-pira hak Allah taala. Ail qaimina tegese wong kang padha netepi bi huquqillahi kelawan pira-pira hak Allah taala wa huquqil ibadi lan pira-pira hak pira-pira kaula. Huququl ibadi lan pira-pira hak pira-pira. Fadilatun iku utama. Mukhalatatus sholihin fadilah. Fadilatun iku utama. Wal iktida'u utawi anut bihim kelawan as-sholihin. Wal iktida'u utawi anut bihim kelawan as-sholihin fi af'alihim ing dalam pira-pira penggaweane as-sholihin. Fi af'alihim ing dalam pira-pira penggaweane as-sholihin as-sholihati kang bagus. Faridatun iku wajib. Ada 4 perkara yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman, zahirnya fadilah dan isinya atau batinnya itu wajib kita lakukan. Pertama adalah mukhalatatus sholihin. Berkumpul dengan orang-orang soleh. Orang yang soleh kita
berteman kepada orang soleh. Itu diantara merupakan perbuatan yang baik, perbuatan yang fadilah, perbuatan yang utama. Berteman dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Siapa mereka yang dimaksud orang soleh itu? Kata Sayyidina Utsman adalah al-qaimina bi huquqillah wa huquqil ibad. Mereka adalah orang-orang yang selalu melaksanakan hak-haknya kepada Allah. Hanya Allah mereka lakukan, itu adalah as-solihin. Bukan hanya sekedarnya nama saja. Siapa namanya? As-solihin. Tapi tidak qaimina bi huquqillah wa bi huquqil ibad. Jadi as-solihin itu ya orang yang selalu melaksanakan haknya Allah. Dan juga haknya seorang hamba. Dia itu juga melaksanakan haknya Allah dan juga melaksanakan haknya hamba. Itu. Sholatnya, lakukan puasanya, sedekahnya, itu termasuk bi huquqillah. Kalau hukukil ibad ya kita melaksanakan hak kita kepada hamba sesama manusianya. Berperilaku baik, tutur kata dengan baik, berakhlak dengan baik. Kemudian wal iktida' bihim, ikut pada perbuatan-perbuatan mereka yang baik-baik itu fardhu, harus kita ikuti. Kumpul bersama mereka adalah fadilah, mengikuti perbuatan mereka itu adalah fardhu. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sama dengan yang dilakukan oleh as-solihin. Orang yang soleh, orang yang selalu melaksanakan hak-haknya Allah. Itu as-solihin. Orang yang bagus, baik, dia itu melaksanakan haknya kepada sesama hambanya atau melaksanakan haknya kepada Allah yang dia lakukan. Yang kedua, watilawatul Qur'ani utawi maca Al-Qur'an fadilatun iku fadilah. Yang kedua yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman, watilawatul Qur'an utawi maca Al-Qur'an fadilatun iku fadilah. Wal amalu utawi ngelakoni bihi kelawan Al-Qur'an, mengamalkan isinya. Wala amalu utawi ngelakoni bihi kelawan Al-Qur'an ay bima kelawan barang fil Qur'ani kang tetep ing dalam Al-Qur'an minal awamiri bayani pira-pira perintah wa nawahi lan pira-pira larangan. Wal amalu utawi ngelakoni bihi kelawan Al-Qur'an ay bima tegese kelawan barang fil Qur'ani kang tetep ing dalam Al-Qur'an minal awamiri bayani pira-pira perintah wa nawahi lan pira-pira larangan. Fardhatun iku wajib. Fardhatun iku wajib. Membaca Al-Qur'an itu adalah perbuatan yang fadilah. Adalah utama. Wal amalu bihi, mengamalkan isi yang ada dalam Al-Qur'an berupa perintah-perintahnya Allah, wan nawahi, dan juga meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah, itu adalah fardhah. Jadi membaca Al-Qur'an itu adalah perbuatan yang sangat baik. Satu hurufnya akan dilipat gandakan oleh Allah. Satu hurufnya adalah 10. Satu huruf kita membaca Al-Qur'an itu pahalanya adalah 10. Ya. Beda dengan kita bersedekah. Lebih utama Al-Qur'an. Kita membaca surat
Al-Baqarah itu sudah beberapa huruf ya. Dan satu hurufnya itu 10 ya. Kita membaca surat Yasin ya. Kita membaca surat Ar-Rahman ya. Itu pahalanya luar biasa ya. Jadi membaca Al-Quran itu adalah fadilah. Tapi yang lebih bagus lagi ya, yang harus kita kerjakan lagi adalah mengamalkan isi yang ada dalam Al-Quran. Perintah-perintahnya Allah kita lakukan, larangan-larangannya Allah kita tinggalkan. Nah, itu justru para ulama dulu, para sahabat dulu itu saking istiqomahnya membaca Al-Quran, ada yang khatam 1 hari, ada yang khatam setengah hari. Juga di antara karomahnya para sahabat itu khatam Al-Qurannya ketika waktu sholat. Jadi ketika waktu sholat khatam Al-Quran. Jadi sholatnya itu membaca Al-Quran khatam. Itu di antara karomah. Terkadang kita 1 bulan belum khatam, atau selama mondok belum khatam sama sekali. Nah ini yang parah ya. Ikut siapa gitu? Para sahabat dulu 1 hari khatam, 2 hari khatam, 3 hari khatam. Ada nih di waktu sholatnya khataman Al-Quran ya. Kemudian wa ziyaratul kubur utawi ziarah kubur. Wa ziyaratul kuburi utawi ziarah kubur ay kubur sholihin, tegese pira-pira kuburane pira-pira wong kang saleh. Wa ziyaratul kuburi utawi ziarah kubur ay kubur sholihin, tegese pira-pira kuburane pira-pira wong kang saleh. Fadilatun iku utama. Wal isti'dadu utawi nyawis-nyawis laha maring kubur. Wal isti'dadu utawi cawis-cawis laha maring kubur ay tahayyu, tegese nyawisaken. At-tahayyu tegese nyawisaken liduhulil qabri krana mlebu kuburan. Liduhulil qabri krana mlebu kubur. Bi fi'lil a'mali kelawan ngelakoni pira-pira penggawean as-sholihati kang bagus. Fardhatun iku wajib. Liduhulil qabri krana mlebu kubur bi fi'lil a'mali kelawan ngelakoni pira-pira penggawean as-sholihati kang saleh, kang bagus. Fardhatun iku wajib. Wa ziyaratul kuburi utawi ziarah kubur. Ziarah kubur itu banyak macamnya. Imma li mujarradi tadakkuril mauti, iku ana kalane krana melulu eling mati. Iku ana kalane krana melulu eling mati wal akhirati lan akhirat. Fatakunu mongko ana apa ziaratul kubur biru yatil kuburi iku ningali pira-pira kuburan. Fatakunu mongko ana apa ziaratul kubur biru yatil kuburi iku ningali pira-pira kuburan. Min ghairi ma'rifati ashabiya saking ora ningali pira-pira ahli kubur. Min ghairi ma'rifati ashabiya saking ora ningali pira-pira ahli kubur. Walau kuburul kafirin, senajan iku pira-pira kuburane pira-pira wong kafir.
Walau kuburul kafirin senajan iku pira-pira kuburane wong pira-pira wong kafir auli nahwi du'ain utawa sepadane doaaken auli nahwi du'ain utawa sepadane doaaken utawa krana sepadane doaaken fatusan moko den sunataken apa ziaratul kubur likulli muslimin kedue saben-saben wong Islam disunatkan ziarah kubur. Aulit tabarruki utawa krana ngalap barokah. Tujuannya ziarah kubur itu macam-macam. Aulit tabarruki utawa krana ngalap barokah. Fatusannu mongko den sunataken. Apa ziaratul kubur bi ahlil khairi maring ahli khair. Auli adai hakin utawa krana nglakoni hak. Kasodikin koyok sanak wa walidin lan wong tuwa. Kasodikin koyok sanak, teman, kerabat, wa walidin lan wong tuwa. Yang ketiga yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman adalah ziarah kubur. Kuburnya orang-orang yang soleh, kuburnya solihin. Bukan kuburnya orang yang namanya solihin, bukan. Kuburnya orang-orang yang soleh. Solihin di atas sudah kita tahu bahwa solihin itu adalah bihukukil al-qaimina bihukukillah wa bihukukil ibad. Orang yang melaksanakan haknya Allah dan haknya hamba. Itu adalah solihin. Ziarah kepada mereka itu adalah fadilah. Karena dengan kita ziarah kubur itu kita mengingatkan kepada kematian. Ya. Kafabil mauti wa'idun kata Rasulullah. Ya. Cukup dengan kematian itu yang bisa membuat kita, yang memberikan nasihat kepada kita. Kafabil mauti wa'idun. Cukup dengan adanya orang yang meninggal, cukup dengan kita melihat kubur, ya. Itu memberikan nasihat kepada kita bahwa kita akan seperti itu. Ya. Tidak ada nanti semuanya itu akan meninggal semuanya kita. Ya. Saya kalian semua ya akan meninggal. Ya. Semua makhluk yang bernyawa itu akan meninggal. Ya. Pasti. Ketika Allah Ta'ala meniupkan trompetnya, maka serentak semuanya makhluk yang ada di muka bumi ini tewas semuanya. Wa nufikha fi sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Ketika tiupan pertama oleh malaikat Israfil, maka semua yang ada di muka bumi itu tewas semuanya. Itu. Nah, jadi dengan kita ziarah kubur itu kita memberi nasihat kepada kita. Makanya kita harus sering-sering kita nasihat. Ya. Kita sering ke sarean, ke makom. Ya. Dengan seperti itu, di samping kita mendoakan, ya. Kita juga bertabarruk, ya. Ambil barokah. Ya juga kita mengingatkan kepada kita. Ingat. Tapi yang lebih baik lagi wal isti'dadu laha. Siap-siap untuk menghadapi kepada kubur, ya, itu adalah fardhu. Kita bersiap-siap diri sebelum kita meninggal itu ya siap-siapnya. Ya. Kita lihat berziarah kepada ahli kubur itu adalah fadilah. Cuma kita untuk siap-siap mempersiapkan diri sebelum masuk ke liang lahat itu adalah fardhu dengan cara mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, siap-siap ya. Kalau persiapannya sudah maksimal ya kita tidak ada masalah nanti ketika berada di alam kubur. Persiapannya
Sama seperti kita ujian, kalau persiapannya kita sudah maksimal, menghadapi ujian ya biasa-biasa saja. Tapi kalau orang yang tidak punya persiapan ketika waktu ujian, nah ini kebingungan ketika dalam ruangan. Sama, orang yang tidak mempersiapkan dirinya sebelum masuk ke liang lahat, sebelum masuk ke kubur, ya, maka dia itu akan kebingungan. Bahkan dalam satu dawuh itu dikatakan orang yang tidak membawa bekal atau orang yang tidak mempersiapkan dirinya sebelum dia mati, maka seperti orang yang tenggelam di tengah laut. Orang yang tidak punya bekal untuk dibawa meninggal, itu seperti orang yang tenggelam di tengah laut. Tidak ada satupun orang yang membantu kita. Kita sudah berada di tengah laut. Kita mau tenggelam, mau minta tolong kepada siapa? Ya. Kita tidak bisa renang, tidak ada kapal di situ. Ya. Jadi orang yang tidak mempersiapkan dirinya untuk kubur ya seperti itu istilahnya. Seperti orang yang mengendarai perahu, tapi perahunya kerem di tengah lautan. Tidak ada satupun orang yang membantunya. Ya, mempersiapkan diri itu bagus. Ya. Makanya ziarah kubur itu terkadang tadzakuril maut, mengingatkan kita pada kematian. Ya. Jadi kita ke ziarah kubur itu sebenarnya ada kalanya kita mengingat kepada kematian. Coba ketika kita melihat atau mendengar pengumuman kematian, ya, kita merasa ketakutan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita merasa ketakutan, ya. Karena kita juga akan dipanggil. Ya. Itu. Dan dengan kita merasa takut, lagi itu ada nasihat, ya. Sehingga kita melaksanakan ibadah itu lebih semangat. Ya. Buktinya ketika ada wabah kemarin, ya, ada wabah yang namanya corona, ya, itu antusias masyarakat luar biasa. Yang semula tidak baca burdahnya di tengah jalan. Yang semula tidak ada wirid ini dibaca wiridnya. Kenapa takut? Ya. Ya. Yang semula tidak ada masalah, wiritan ini tidak dibaca, tapi ketika sudah wabah merajalela, banyak yang meninggal, aduh. Ya. Wiritan itu semuanya dibaca. Ya. Jadi semua wiritan itu dibaca. Karena saking takutnya kita pada kematian. Nah itu. Ya. Karena dengan adanya kematian itu kafabil mauti wa'idun, memberikan nasihat, ya. Memberikan arahan kepada kita, mengingatkan kita kepada kematian. Ya. Ketika buktinya ketika ada penyakit yang seperti itu, ya, masyarakat itu antusiasnya luar biasa. Baca burda di rumahnya, di masjid, di jalan, ya. Setiap hari dibaca tengah malam. Ya. Itu. Jadi semua doa ketika waktu itu dibaca semua. Ya. Semua doa. Ya, itu. Jadi ziarah kubur itu sebenarnya juga tadzakuril mauti. Mengingatkan kita kepada kematian dan akhirat. Ya. Juga dengan melihat kubur, ya, kita mengingat kematian dan mengingat di akhirat. Ziarah kubur itu juga sunat, ya. Dengan kita melihat kuburan, ya, itu juga mendapatkan pahala. Kita ziarah kubur itu mendapatkan pahala. Di samping kita ingat pada kematian, ingat kepada akhirat, ya. Sekalipun
kuburan yang kita lihat itu adalah orang-orang yang bukan Islam. Jadi kuburannya orang yang non-Islam itu juga memberikan nasihat kepada kita. Jadi kita melihat kuburan itu bukan berarti kita pilih-pilih, ya ini orang Islam, ini orang kafir. Nah, tidak sekalipun itu non-Islam. Ya. Melihat ziarah kubur itu dengan tanpa melihat siapa yang ada di dalam. Ya. Min ghairi ma'rifati ashabiha. Tanpa melihat siapa yang di dalam itu, walau kuburul kafirin, sekalipun kuburannya orang-orang kafir. Nah itu. Yang terakhir wa iyadatul maridi utawi nyambangi wong loro, fadilatun iku utama. Wa iyadul maridi utawi nyambangi wong loro, fadilatun iku utama. Wattikhadul wasiyati utawi ngalap utawi gawe wasiat faridatun iku fardu wajib. Wattikhadul wasiyati utawi gawe wasiat faridatun iku wajib. Wala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane daune al mahrumu man hurimal wasiyatu. Al mahrumu utawi wong kang den aling-alingi, orang yang terhalang. Al mahrumu utawi wong kang den aling-alingi man iku wong hurima kang den alingi sapa man hurima kang den aling-alingi sapa man al wasiyatu apa wasiat al wasiyatu apa wasiat ail mahrumu tegese wong kang den aling-alingi il mahrumu tegese utawa wong kang den aling-alingi minas sawabi saking ganjaran wal khairi lan kebagusan al azimi kang agung. Wal khairi lan kebagusan al azimi kang agung man iku wong muni kang den cegah sapa man minal wasiyati saking wasiat. Man iku wong muni kang den cegah sapa man minal wasiyati saking wasiat. Rawang riwayataken ku ing hadis Ibnu Majah sapa Imam Ibnu Majah an Anas saking sahabat Anas. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane dawuhne man mata ala wasiyatin mata ala sabilin wa sunnatin wa tuqa wa syahadah wa mata maghfuran lahu. Man utawi sapane wong mata iku sedo sapa man ala wasiyatin ing atase netepi wasiat man utawi sapane wong mata iku sedo iku mati sapa man ala wasiat ing atase netepi wasiat mata mengko mati sapa man ala sabilillah ing atase dalan Allah mata mengko mati sapa man ala sabilin ing atase sabilillah sunatin lan sunat waktu kolan takwa wa syahadatin lan syahadah yati syahid wa matalan mati sapa man maghfuran halid den sepuro lahu maring man wa matalan mati sapa man maghfuran halid den sepuro lahu maring man. Yang terakhir yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman adalah yu'ayyadul maridi fadilah wa ittikhadul wasiyati fariidhah. Menjenguk orang sakit ya, itu adalah fadilah, itu utama. Jadi temannya sakit, lebih-lebih orang tua ya. Jadi kita sambangi ya. Itu adalah fadilah. Itu adalah perbuatan yang sangat bagus, perbuatan yang utama. Kemudian wattikhadul wasiyati fariidhah. Berbuat wasiat itu adalah hal yang wajib. Wasiat itu maksudnya adalah sesuatu yang suatu perkara yang dilaksanakan setelah mati. Jadi misalnya seperti ini.
kondisi kita sakit parah. Ada fulan sakit parah. Kemudian dia itu berwasiat ya, kepada si Zaid bahwa ketika saya nanti meninggal, HP ini jual misalnya, dan uangnya dikasihkan ke masjid. Itu namanya wasiat. Ya. Jadi wasiat itu ya. Dan ini kapan si Zaid ini bisa menjual barang yang diwasiati? Yaitu setelah ba'dal mauti, setelah si yang mewasiatkan itu meninggal. Ya. Itu kalau konsep diwasiat seperti itu. Tidak boleh sebelum meninggal kemudian HP-nya dijual. Misalnya ada Zaid sakit parah. Ya. Dia itu berwasiat kepada si Umar misalnya. Ya. HP saya nanti jual ya. Saya sudah ini mau mati. Sakit saya sudah tambah parah. Ya. Kamu nanti jual ya HP ini ya. Ya. Dan uangnya nanti ditasarrufkan ke masjid atau ke mushola. Atau kasihkan kepada anak yatim. Ya. Ternyata dapat 2 hari. Zaid ini sehat. Ya. Zaid ini sehat. Kemudian setelah sehat, Zaid karena dia itu ketika waktu sakit banyak yang jenguk, banyak yang ngasih uang, akhirnya ganti HP. Ya, HP-nya ganti. Ya. Kemudian apa langkah si Umar tadi? Apakah boleh menjual HP miliknya si Zaid yang dulu pernah diwasiatkan ketika mau meninggal sakit parah? Maka si Zaid tadi itu tidak boleh menjual HP-nya. Ya. Paham? Jadi wasiat seperti itu. Kalau kejadiannya seperti ini, Zaid punya HP, ya. Kemudian diwasiatkan kepada Umar. Umar, nanti kalau saya meninggal, HP ini jual sekian juta. Ya. Kemudian ternyata dapat 2 hari atau 1 hari, Zaid ini meninggal. Maka si Umar itu harus menjual HP dan mentasarrufkan kepada apa yang si Zaid itu katakan kemarin. Ya. Paham ya? Wasiat itu ba'dal mauti. Ingat. Kalau wasiat itu masih sehat, ya, dapat 2 hari kok sehat, tidak usah dijual HP-nya, tidak wajib. Ya. Tidak boleh si Umar tadi nagih karena sudah sehat Zaidnya. Mana Zaid katanya kemarin sudah mau diwasiatkan HP-nya. Tidak bisa karena si Zaid itu sudah sehat. Ya. Jadi tasarrufnya wasiat itu ba'dal mauti. Ingat itu. Itu diwasiat. Ya. Jadi orang yang mau meninggal sakit parah itu harus berwasiat kata Rasulullah. Ya. Itu. Biar pahalanya tidak terhalangi. Harus berwasiat. Kita sakit parah, kita wasiat. Toh nanti misalnya kita sehat, tidak masalah. Ya. Misalnya Zaid ini sakit parah, wasiat. Ya. Uang saya sekian, nanti ketika saya meninggal, kasihkan ke masjid. Ya. Ternyata meninggal, ya harus ditasarrufkan setelah matinya. Ya. Itu adalah wasiat. Ternyata dapat 1 jam sehat. Ya. Maka tidak bisa. Sudah terputus wasiatnya. Ya. Tidak terjadi. Itu namanya wasiat. Ya. Makanya orang yang sakit parah itu dianjurkan berwasiat. Ittikhadul wasiyah fardhu. Ya. Berbuat wasiat itu adalah sesuatu yang wajib. Nah, maka dengan seperti itu, orang yang selalu berwasiat itu akan selalu mengalir pahalanya. Ya. Orang yang berwasiat itu selalu mengalir pahala. Maka kata Rasulullah, orang yang tidak berwasiat itu akan terhalangi kebaikannya. Ya. Al-mahrum man hurimal wasiyah. Ay al-mahrum minas sawab wal khairil azim. Ketika orang itu sudah sakit parah, ternyata tidak wasiat, tidak memberikan wasiat-wasiatnya kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya. Ya.
maka di situ orang itu terhalangi kebaikannya. Itu kata Rasulullah. Sebab orang yang mati dengan melaksanakan wasiat, kata Rasulullah, mata ala sabilillahi wa sunnatin mutuqa wa syahadah wa mata maghfuran lah. Orang yang mati dan dia itu sudah berwasiat, maka dia itu matinya tercatat sebagai mati sabilillah. Dan juga dia itu tercatat sebagai orang yang takwa, dan dia mati dalam keadaan maghfuran lah, dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Ini bedanya orang yang tidak melaksanakan wasiat dan orang yang melaksanakan wasiat, ya. Tuh. Dia orang yang wasiat itu ya ketika kita sakit parah itu berwasiat, atau semasa hidupnya pernah berwasiat kepada kita. Tapi ketika sudah meninggal maka wasiat itu harus kita laksanakan. Tasarrufnya wasiat itu ba'dal mauti, atau melaksanakan wasiat itu setelah kita meninggal. Tak bisa ketika masih hidup wasiatnya dilaksanakan, tak bisa. Ya seperti tadi si Zaid sakit parah berwasiat kepada si Umar. Kalau nanti saya meninggal HP-nya dijual misalnya. Ternyata dapat 2 hari sehat Zaidnya, maka si Umar tidak berhak menjual HP miliknya si Zaid. Ya, karena orangnya masih ada. Kecuali si Zaid sudah meninggal. Ternyata meninggal, dapat 2 hari meninggal, maka si Umar boleh menjual HP-nya si Zaid tadi itu. Berdasarkan wasiat yang dia katakan kemarin. Nah, itu adalah wasiat. Jadi orang yang berwasiat itu matinya tercatat mati sabilillah. Dan matinya tercatat orang yang takwa. Dan juga matinya tercatat orang yang maghfuran lahu. Dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Tapi orang yang tidak berwasiat, tidak memberikan pesan-pesan kebaikan sebelum dia mati, maka al-mahrum, kata Rasulullah, man hurimal wasiyah. Orang yang terhalangi pahalanya itu ya orang yang tidak berwasiat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina, Rabbana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wafaqi ahlana wa qarabati lana fi dinina, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.